Qala Allah Ta'ala inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa birabbika wakila. Artinya sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah. Yang dimaksud hambaku di sini al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi sesungguhnya hamba-hambaku, orang-orang yang beriman, laisa laka alaihim sultanun, tidak ada kekuasaan ya bagi kamu atas mereka. Tasallutun wa quwatun, jadi tidak ada bagi kamu yaitu kekuasaan dan kekuatan atas mereka. Tuh, jadi artinya hamba-hamba Allah yang beriman itu insya Allah tidak terpengaruh dengan kekuatan mereka orang-orang kafir. Kenapa? Kata Allah, wa kafa bi rabbika wakila, cukup ya bahwasanya Tuhan kamu Allah sebagai pelindung, sebagai pemelihara. Tuh, jadi kita cukup ya mengakui bahwa Allah yang melindungi kita, sehingga kita enggak perlu takut dengan berbagai macam kekuatan, kekuasaan yang dimiliki oleh mereka orang-orang kafir. Ya, itu kata Allah, sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman itu ya tidak terpengaruh. Ya, jangan takut dengan berbagai macam kekuatan dan kekuasaan mereka orang-orang kafir. Kenapa? Cukup Allah sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Wa kafa bi rabbika wakila, cukup Tuhan kamu sebagai pelindung. Tuh, makanya kita orang-orang yang beriman jangan takut ya dengan berbagai macam cara ya keinginan mereka, apapun yang mereka inginkan, kekuatan, kekuasaan, itu jangan kita takut, karena insya Allah orang yang beriman sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita suka baca tuh ya, jadi baca apa misalnya ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Tuh, jadi kita memang udah tawakal, kita penuh kepada Allah bahwa yang memberikan perlindungan dan pemeliharaan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Tapi kalau Allah enggak kehendaki tidak akan terjadi. Wa kafa bi rabbika wakila, cukup Allah yang melindungi kamu, artinya melindungi kita orang yang beriman. Itu begitu kata Allah kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sebagai orang yang beriman. Ini untuk meyakinkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Islam. Jadi jangan takut kalau seandainya nanti ya ada banyak kekuatan-kekuatan maupun kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh mereka orang-orang kafir, tapi ya ingatlah Allah sebagai pelindung bagi kamu. Jadi maknanya wakila hafizu, pelindung, pemelihara, lahum, bagi mereka, minka, dari kamu. Rabbukumul ladzi yuzji yajri lakumul fulka, Tuhan kamu adalah Allah yang telah menjalankan perahu-perahu ya, kapal-kapal laut buat kamu. Al-fulka itu artinya as-supuna, ya perahu-perahu, kapal-kapal laut bisa berjalan di permukaan air laut. Nah, itu dengan sebab kekuasaan Allah. Fil bahri, di dalam lautan. Ditabtagu, agar kamu dapat mencari, tatlubu artinya tabtagu, tatlubu, kamu mencari, min fadlihi, dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bittijarati, untuk melakukan bisnis perdagangan, berniaga. Jadi dari dulu ya, dari zaman Rasulullah, manusia itu sudah melakukan aktivitas bisnis. Ya, dulu ada kendaraan
yaitu dengan perahu kapal laut yang sangat sederhana, hanya mengandalkan layar saja, belum ada mesin, hanya layar, tapi dia bisa berjalan terus dari satu jazirah ke jazirah yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, untuk melakukan apa? Bisnis antar kota, bisnis antar negara. Jadi dari dulu udah tuh kegiatan dagang, mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuasaan Allah. Allah sudah berikan kekuasaan. Kenapa kapal laut bisa berjalan di atas permukaan air laut? Nah, itu semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia harus bersyukur. Kan ada yang namanya perjalanan darat, ada perjalanan laut. Nah, sekarang udah tambah canggih lagi, perjalanan apa? Udara. Nah, seperti itu. Kalau dulu baru dua, darat sama laut saja. Itu. Nah, sekarang ditambahkan lagi dengan kepandaian manusia dan tidak lepas, itu semuanya berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Akal, itu kecerdasan, sehingga manusia bisa menciptakan yang namanya pesawat. Jadi Allah ciptakan manusia dengan akalnya. Dari akalnya itulah mereka nanti bisa buat pesawat. Nah, itu semuanya apa? Semuanya innahu kana bikum rahima. Sesungguhnya itu semuanya diberikan buat kamu. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahima fi taskhiriha lakum. Sehingga menundukkan tuh laut-laut buat kamu. Bahkan kapal bisa terbang, kemudian kapal laut enggak tenggelam. Nah, itu dengan sebab apa? Dengan sebab kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada manusia, sehingga manusia dengan akalnya bisa berpikir dan menciptakan itu semuanya. Jadi sekarang udah cerdas, canggih Bapak Saudara. Allah kasih kecerdasan buat manusia. Coba kalau seandainya Allah nggak kasih akal yang cerdas kepada manusia, nggak mungkin manusia bisa buat pesawat, buat kapal laut, buat kendaraan-kendaraan yang mewah saat ini. Di daratan, di lautan, di udara, Masya Allah, itu kita bisa lihat dah. Berbagai macam kendaraan-kendaraan. Itu semuanya karena kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada manusia. Tetap manusia harus bersyukur dan jangan sombong. Jangan bilang, oh ini akibat dan sebab kepandaian saya sehingga saya bisa menciptakan itu semua. Tidak boleh. Tetap kita sebagai manusia lemah. Itu semuanya tidak lepas dari kekuasaan Allah. Jadi jangan sampai kita lupa kepada Allah. Kadang-kadang kan banyak orang yang lupa sama Allah. Oh, ini hasil saya, ini hasil cipta saya, ini usaha saya bisa berhasil seperti ini karena usaha saya. Nah, itu nggak boleh. Tetap kita katakan kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Namun semuanya yang menentukan dan berkehendak tidak lain adalah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah. Kalau Allah nggak tentuin nggak akan bisa. Nah, seperti itu. Nah, kalau manusia punya sifat seperti itu berarti ingat bahwa kita sebagai hamba Allah, jadi belum ada apa-apanya. Ilmu Allah itu begitu luas. Kalau manusia dikasih ilmu sedikit, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuh. Dan tidaklah saya berikan kepada kamu wahai manusia ilmu illa qalila, kecuali hanya sedikit. Tuh, ilmu Allah maha luas, banyak. Yang Allah berikan kepada manusia hanya sedikit. Tapi dengan ilmu yang sedikit itu sudah begitu hebat. Sudah bisa menciptakan pesawat, sudah bisa menciptakan kapal laut, kendaraan di daratan. Sekarang coba lihat mobil-mobil. Sekarang yang bertenaga listrik udah banyak Bapak Saudara.
Ya, jadi sekarang mobil-mobil yang bertenaga listrik itu udah banyak sekali diciptakan. Itu kenapa? Hasil karya manusia. Tapi ingat, bukan semata-mata karena kecerdasannya, tetapi itu karena Allah yang memberikan penundukan itu semuanya. Ya, makanya Allah ciptakan manusia itu khalifah fil ardh. Tuh, sengaja Allah ciptakan tuh manusia ya sebagai pemimpin di permukaan bumi ini. Tapi ingat, jangan sombong. Kalau orang sombong akan hancur. Ya, jadi kita tetap walaupun udah berhasil, udah begitu hebat, tetap ini semuanya tidak lain atas anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud innahu kana bikum rahima. Semuanya atas kasih sayang Allah yang Allah berikan buat manusia. Wa idza massakumud durru, dan apabila menimpa kepada kamu ad-durru, ya ad-durru itu bahaya. Ya, jadi kalau menimpa kepada kamu bahaya asyiddah fil bahri, dalam lautan, khauful gharaqi, takut tenggelam, dolla, lenyaplah, ghaba ankum, lenyap dari kamu, man tad'una, siapa orang yang kamu akan ajak, ta'buduna, yang kamu akan sembah, minal alihati, dari Tuhan-Tuhan, fala tad'unahu, maka janganlah kamu menyembahnya, illa iyyahu ta'ala, kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita sombong lagi nanti naik pesawat ya atau kapal laut yang begitu mewah, pas ya di tengah laut, ya kalau ditenggelamkan bagaimana? Tuh begitu. Kita lagi naik pesawat, kalau error itu pesawat, ya bagaimana? Kan lemah. Nah seperti itu. Makanya hati-hati kita sebagai manusia, nggak boleh sombong. Ya, nggak boleh sombong. Kita harus ingat terus, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru digoyangin aja sedikit, masya Allah. Ya, tuh kemarin ramai banget Bapak Saudara. Ya, itu baru digoyangin sedikit doang. Ya, kalau yang lagi kerja di atas tuh lantai 15, lantai 20, bagaimana itu digoyangin kemarin? Ya, masya Allah, berat Bapak Saudara. Itu manusia lemah. Ya, bagaimana kalau nanti ya terjadi hari kiamat? Ya, iza zulzilatil ardu zilzalah. Tuh bumi digoncangkan. Kalau kemarin mah baru ya sekedar ya sedikit doang alokasi. Nah, seperti itu. Nah, ini biar supaya manusia jangan sombong ya. Jadi nanti kalau ada orang lagi di lautan, lagi naik kapal laut, ya dia digoyangkan begitu. Nah, kalau tenggelam minta tolong sama siapa? Hanya Allah yang bisa menyelamatkan, ya kan? Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Begitu juga kalau naik pesawat terbang, ya kalau lagi error tuh, ya begitu. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Makanya Allah bilang fala tad'unahu, maka janganlah kamu menyembahnya illa iya, kecuali Dia. Hanya Allah yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kita minta tolongnya sama Allah udah. Ya, minta tolong sama Allah. Kalau di pesawat ya itu error misalnya udah mulai ya tanda-tanda bahaya, siapa yang bisa menolong? Hanya Allah. Saat itu kita nyebut-nyebut Allah dah, astagfirullah, semuanya pasti nyebut Allah saat itu. Begitu juga pada saat kita lagi naik ya kapal laut, ya ketika ada bahaya di tengah-tengah lautan, siapa yang kita panggil-panggil? Hanya Allah, kita minta tolong sama Allah. Nah ini yang kata Allah, ya fil bahri dhalla man tad'una illa iya. Fa innakum maka kamu tad'unahu, ya akan memanggil-manggilnya Allah
menyembah Allah wahdahu hal keadaannya esa sendirian, li'annakum karena kamu fisiddatin dalam kondisi bagi bahaya, la yakshifuha tidak akan yang bisa menyelamatkan dari bahaya itu illahu kecuali Dia Allah. Makanya orang biasanya kalau lagi kondisi kritis begitu nggak ada yang dia ucapkan kecuali hanya Allah. Kita naik bis Pak, sopir ugal-ugalan, gimana kira-kira? Udah istighfar mulu kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya alhamdulillah gara-gara sopir ugal-ugalan orang banyak istighfar. Iya kan? Bener nggak? Bener. Ya Allah, alhamdulillah. Sopir, terima kasih mas sopir tuh ya. Jadi kita banyak istighfar. Coba kalau sopir bawanya enak aja lah, pada senyum-senyum aja, gembira-gembira doang. Tapi ketika sopir ugal-ugalan, oh udah, apalagi ibu-ibu dibaca Yasin dah udah. Ya begitu. Makanya kalau sama ibu-ibu enak kalau pergi kemana-mana. Kita umrah nih sama ibu-ibu, di pesawat baca Yasin dia. Ya, lagi kalau rombongan dibaca Yasin rame-rame. Ya Allah, itu begitu. Kenapa? Udah ingat banget ya. Kalau udah di atas katanya, ya Allah Ustaz itu di atas, nanti kalau jatuh bagaimana? Tuh kata ibu-ibu begitu. Saya bilang udah jangan mikirin jatuh, jangan mikirin jatuh. Ya kalau mikirin jatuh terus repot. Tapi bagus juga pikiran begitu. Jadi dia dekat terus sama Allah. Astagfirullah, dibaca apa aja dibaca tuh. Ya itu masya Allah ya. Berarti memang tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Dia Allah. Apalagi pas kita dalam kondisi bahaya, oh udah yang kita panggil-panggil itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wahdah hal keadaannya sendiri Allah. Kenapa? Karena memang dalam kondisi begitu tidak ada yang bisa menyelamatkan illahu kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum maka tatkala Allah dah berikan keselamatan kepada kamu minal gharaqi daripada tenggelam, wa ausalakum dan Allah telah sampaikan kamu ilal bari ke daratan, a'radtum lalu kamu berpaling anit tauhid daripada tauhid. Tapi sayang udah selamat aja lupa lagi. Ya kadang-kadang begitu yang namanya manusia. Wa kanal insanu kafura, dan biasanya manusia itu memang ingkar kufur, juhudan ya ingkar lin ni'ami kepada nikmat-nikmat Allah. Jadi memang kebanyakan manusia begitu. Giliran lagi ada bahaya sering nyebut nama Allah, 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 dekat banget. Ntar aja dah selamat. Ya dilupa, kufur lagi kepada Allah. Nah itu kebanyakan manusia begitu. Wa kanal insanu kafura, dan adalah manusia punya sifat kufur nikmat. Nah makanya kita diajarin jangan kufur nikmat. Ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Ya, jadi setiap saat, setiap waktu jangan sampai kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai-pandai bersyukur Bapak Saudara, mudah-mudahan nanti Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita kufur nikmat yang udah dikasih sama Allah bisa hilang. Ya, bahkan kita diancam akan mendapatkan azab dari Allah. Tuh, makanya ayo kita belajar bersyukur karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sudah sepantasnya kita sebagai manusia bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian Allah lanjutkan di ayat, afa amintum ayyahsifa bikum janibal barri, maka apakah kamu merasa aman ayyahsifa bila mana ia benamkan kamu janibal barri di permukaan daratan. Jadi di laut dia udah selamat. Nah sekarang dilupa sama Allah. Jangan kamu bilang kamu udah aman aja. Bisa saja pas ada di daratan dibenamkan ke dalam bumi. Seperti siapa? Qarun. Ya.
Kan Qarun begitu Bapak Saudara, dibenamkan ke dalam bumi, padahal dia enggak di lautan, ya enggak tenggelam, dia enggak di atas udara sehingga jatuh, tapi ada di daratan. Tapi karena diingkar, dia sombong, dia lupa sama Allah, dibenamkan Qarun ke dalam bumi. Tuh dibenamkan, Masya Allah. Kenapa? Karena Qarun itu orang yang berhasil. Dia termasuk orang kaya. Dia termasuk yang berhasil dalam berbisnis. Tapi sayang, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibilang ini hasil ya kerja keras saya. Saya bisa seperti ini, punya kekayaan seperti ini karena kepandaian saya dan usaha saya secara sungguh-sungguh. Dilupa bahwa Allah yang memberikan itu semuanya. Ya, sehingga akhirnya Qarun itu dibenamkan ke bumi, dan bukan hanya Qarunnya, hartanya pun dibenamkan. Ya, jadi jangan kamu merasa aman aja. Ya bisa aja nanti kalau kamu ingkar, lupa diri, sombong, dibenamkan kamu di permukaan daratan ini. Walaupun udah selamat dari lautan, ya udah nggak ditenggelamkan, tapi bisa mungkin nanti dibenamkan di daratan. Ail ardi, yaitu di permukaan bumi. Qarun, seperti Qarun. Itu kan Qarun satu cerita di dalam Al-Quran. Buat siapa? Buat kita umat Nabi Muhammad. Sengaja Allah sebutkan tuh cerita, diabadikan. Di zaman Nabi Allah Musa ada yang namanya Qarun. Di zaman Nabi Musa ada yang namanya Fir'aun. Nah itu dua-duanya sosok manusia yang begitu angkuh dan sombong. Kalau Fir'aun sombongnya ngaku sebagai Tuhan. Ya ana rabbukumul a'la. Tuh, kata Fir'aun begitu Bapak Saudara. Saya adalah Tuhan kamu yang tinggi, yang mulia. Tuh ngaku jadi Tuhan. Ya, nah akhirnya semuanya dihancurkan karena dengan kesombongannya. Ya, itu satu pelajaran buat kita sebagai umat Nabi Muhammad, jangan sombong. Qarun sombong, dibenamkan. Ya, Fir'aun sombong, ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi satu ditenggelamkan, satu dibenamkan. Begitu Bapak Saudara. Ya, nah itulah makanya kita sebagai manusia ketika berhasil semakin bersyukur kepada Allah. Masya Allah, ini nikmat yang Allah berikan. Ya, seperti Nabi Allah Sulaiman, mestinya kita bilang hadza min fadli Rabbi. Bapak begitu. Kalau Bapak berhasil dalam satu hal, usaha, bisnis dan lain-lain sebagainya, bilang hadza min fadli Rabbi. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kalau ada orang bilang ente hebat, ente begini, hadza min fadli Rabbi. Ini anugerah dari Allah. Mudah-mudahan saya bisa bersyukur. Tuh begitu. Ya, mudah-mudahan saya bisa bersyukur, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang, oh siapa dulu gua. Nah, jangan begitu. Ya, jadi ketika dibilang ente hebat banget, masa-masa begini, ya orang-orang pada jatuh tapi ente nggak jatuh, alhamdulillah tuh ente. Siapa dulu saya punya kiat-kiat tertentu. Wah, begitu. Dia bilang hadza min fadli Rabbi. Semoga saya bisa bersyukur atas nikmat Allah. Tuh begitu. Jadi kita kalau dikasih nikmat, ya mudah-mudahan kita bilang hadza min fadli Rabbi. Itu Nabi Sulaiman Bapak Saudara. Ya, diabadikan seperti itu. Tapi kalau Qarun, kalau Fir'aun, itu hamba-hamba Allah, sosok manusia yang sombong, yang angkuh. Nah, makanya orang kagak mau seperti Qarun dan ya Fir'aun. Coba lihat ibu-ibu yang melahirkan anak. Ada nggak kira-kira punya ya anak pengen namain? Siapa anak ibu nanti kalau laki-laki saya mau namain Fir'aun? Ada nggak kira-kira? Kayaknya belum ada ya. Belum ada. Ya, belum ada. Saya ngajar di sekolah dulu waktu SD, ya belum pernah ngabsen anak Fir'aun hadir. Nggak ada. Ya, nggak ada yang namanya Fir'aun. Ya, nggak ada yang mau. Ya, nggak ada yang mau. Seorang ibu
nggak ada yang mau anaknya seperti Firaun. Kan Firaun hebat, ya jadi raja, ya tapi nggak mau. Kenapa? Kesombongannya. Bahkan tingkat kesombongan udah begitu tinggi, dibilang Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhan kamu yang tinggi, yang mulia. Tuh, itu kesombongannya Firaun sampai seperti itu. Tapi akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Qarun dibenamkan di bumi. Nah, ini Allah sebutkan begitu. Jadi Qarun seperti Qarun. Au yursila alaikum hasiba, atau Allah akan kirimkan atas kamu hasiba, bebatuan, batu-batu, kerikil-kerikil, dilemparin kerikil. Ya, jadi aman dari tenggelam di laut, aman dari dibenamkan di bumi, tapi ada lagi yang dikirimin hujan batu. Tuh hasiba itu artinya batu-batu. Ayurmiyakum bil hasba, yaitu Allah lemparkan kepada kamu batu-batu kerikil. Contohnya kaum Lutin, seperti kaum Nabi Lut. Tuh Nabi Lut kaumnya kan berbuat ya kemungkaran dosa. Apa perbuatannya? Homoseks, yang disebut dengan liwat. Liwat itu artinya homoseks. Laki-laki senang sama laki-laki. Itu di zaman Nabi Allah Lut dulu begitu. Makanya kalau ada orang sekarang begitu, bahaya nanti. Ya, itu azabnya Allah turunkan apa? Batu-batu panas, kerikil-kerikil dihujanin ke mereka. Mati semuanya Bapak Saudara. Hancur mereka semuanya. Ya, yang namanya dihujanin batu kerikil, panas, siapa yang sanggup? Nah, itu yang disebut dengan apa? Alaikum hasiba. Ya, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Tuh, makanya pekerjaan kaum Nabi Lut namanya liwat. Liwat itu artinya homoseks. Kalau buat perempuan namanya lesbi. Ya, jadi perempuan suka sama perempuan, lesbi. Laki suka sama laki, homo. Ini haram semuanya, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki suka sama perempuan itu manusiawi. Perempuan suka sama laki-laki manusiawi. Nah, itu ada jalannya bagaimana supaya ini halal, menikah. Tuh, karena memang ini sudah apa? Sudah fitrah manusia. Kalau orang laki cinta sama orang perempuan, kalau orang perempuan cinta sama orang laki. Nah, bagaimana caranya? Nah, dihalalkan, yaitu dengan pernikahan. An-nikah namanya. Makanya Nabi bilang an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Ya, ini kalau orang laki demen sama orang laki kan repot. Ya, perempuan demen sama perempuan, laki demen sama laki. Nah, ini nggak boleh. Kalau dilegalkan nih hukum, bahaya. Bisa-bisa nanti terjadi satu musibah yang pernah diturunkan kepada kaum Nabi Lut. Ya, na'udzubillah min dzalik. Summa la tajidu lakum wakila. Kemudian ya la tajidu, tidaklah kamu mendapatkan bagi kamu wakil, penolong. Kalau Allah udah murka, ya Allah sudah marah, kamu nggak bisa lagi mencari siapa yang akan menolong. Ya, yang menolong itu hanya Allah, yang bisa memberikan pertolongan itu hanya Allah. Tapi kalau kamu udah sombong, udah keterlaluan, angkuh, melakukan perbuatan dosa, maksiat, keterlaluan, sehingga Allah nanti murka, nah kamu sudah tidak lagi bisa mendapatkan pertolongan dari siapa. Ya, sebab hanya Allah yang mampu menolong kamu. Sekarang Allah nggak mau menolong. Summa la tajidu lakum wakila. Kemudian tidaklah kamu mendapatkan penolong. Wakila ay hafizu, penjaga, penolong, minhu, daripadanya. Am amintum, atau kamu ya merasa aman, ayyu'idakum, bahwa ia akan kembalikan kamu pihi ya ail bahri, ke dalam lautan, tarotan, suatu saat, marotan, atau mungkin aja suatu saat nanti kamu kembali lagi naik kapal laut, ya tadinya udah selamat, ya kemudian ketika kamu kembali lagi naik ya kapal laut, nah disitulah ya satu saat tarotan, marotan,
ukhra, di satu kesempatan yang lain, fayursila alaikum qasifam minar rih, lalu Allah kirimkan kepada kamu tiupan angin kencang. Qasifan itu kalau kata sekarang angin apa? Puting beliung. Ya, tuh. Qasifah tuh angin puting beliung. Ya, ini kalau udah diturunin angin puting beliung ngeri kita. Ya Allah, apa aja hancur. Ya, itu baru ya angin puting beliung seperti itu. Ya, jadi qasifan minar rihi. Jadi Allah kirimkan tiupan angin yang kencang, angin puting beliung. Ya, airihan syadidatan, angin yang begitu kencang. La tamurru bisyai'in illa qasafathu, ya tidak ada yang lewat dengan sesuatu kecuali akan hancur. Patuk sirok, ya palakakum, maka nanti dia akan menghancurkan perahu-perahu dan kapal-kapal kamu. Ya, jadi saat-saat ini kita kadang-kadang bisa ngelihat sendiri tuh bagaimana ya kalau terjadi puting beliung, banyak rumah yang hancur. Masya Allah, kita udah nggak punya kekuatan apa-apa kecuali pasrah kepada Allah. Kita banyak berdoa. Nah seperti itu ya. Fayughriqakum, maka Allah akan tenggelamkan kamu bima kafartum, dengan kekufuran kamu, ai bikufrikum, dengan kekufuran kamu. Summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a, kemudian kamu tidak akan menemukan lakum bagi kamu alaina atas kami, ya tabi'a artinya penolong. Ya tabi'a maknanya nasiro, sebagai penolong. Ya, nggak ada lagi yang kamu temukan, sebab salah satu yang bisa menolong itu tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada lagi yang bisa menolong. Au tabi'an yutalibuna, atau penolong yang selalu mencari-cari kita, bima fa'alna bikum, dengan apa yang kita kerjakan bikum buat kamu. Jadi kesimpulannya dari ayat-ayat yang kita baca bahwa manusia itu lemah, nggak punya kekuatan sama sekali, sehingga kalau kita berhasil sukses dalam apapun juga, nah jangan sombong, harus tetap ingat kepada Allah, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nanti baru walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat, dan seterusnya. Ya silakan. Assalamualaikum Pak Kiai, saya punya teman menikah sesama jenis. Salahkah jika saya memutus silaturahim dengannya? Takutnya ntar dia dapat juga. Iya, kita harus ingkar. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Gitu, siapa-siapa yang melihat kemungkaran dia harus rubah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisani, kalau enggak mampu maka dengan yaitu mulutnya. Fa ilam yastati fa biqalbi, kalau dia enggak mampu juga minimal dengan hatinya. Artinya dia jangan setuju, jangan nemenin. Ya, kalau dia tetap bergaul sama orang begitu, nanti dia terpengaruh. Nah seperti itu. Jadi sekarang ternyata banyak Bapak Saudara orang yang suka dengan sejenis, homoseks namanya. Itu bahaya itu. Ya, ya. Jadi sekarang ada orang-orang yang begitu, bahaya ini. Kalau homoseks sudah dilegalkan, nanti bisa-bisa ya itu ada orang menikah, ya itu nanti repot. Ya menikah misalnya Edi dengan ya Anton, nah kan repot ya, yang menikah Edi sama Anton pasangannya. Ini naudzubillah min zalik ya. Jadi kalau kita punya teman yang model begitu, hati-hati ya, jauhkan, takutnya nanti merembet ke kita. Nah seperti, jadi kalau ada orang yang model senengnya sama laki, ya kita harus jauhkan. Ya kita kasih tahu boleh, tapi kalau seandainya kita udah dakwah sama dia tetap aja, nah kita harus ya menjauhkan dari dia. Kalau kita sama-sama, takutnya ketika diturunkan azab kita kena juga. Nah seperti itu. Jadi jawabannya begitu ya. Ya, jadi kita harus ingkar terhadap perbuatan tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqti hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.